Bab 701/709 boneka. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Ada apa? Bukankah mereka sudah turun, kakek Tianyun? Luo Yi berkata dengan ragu. Bukankah itu mungkin? Aku jelas melihat senior Tianyun membawa Xiao Wu dan yang lainnya, dan mereka jatuh di sini bersama kita. Xiao mengungkapkan kecurigaannya. Atau, mereka berada di atas awan putih. Alis Cukin sedikit menyempit. Cukin, maksudmu ada pulau terapung di atas awan putih? Luo Yi bertanya. Ya, Cukin mengangguk. Itu mungkin. Luo Yi dan Xiao berkata serempak. Kalau begitu, Cukin, bagaimana kita bisa naik? Luo Yi bertanya. Cukin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku akan mencobanya. Cukin berhenti sejenak, menekuk kakinya sedikit, dan langsung melompat dengan tajam. Kemampuan melompat Cukin secara alami melampaui orang biasa, mencapai ketinggian beberapa kilometer, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa menyentuh awan putih sama sekali. Tidak, Cukin menghela napas sedikit. Apakah kita akan terjebak di sini untuk mati? Xiao sedikit mengernyit. Tidak masalah baginya, dia merasa sangat nyaman tinggal bersama Cukin. Namun dia tahu bahwa Cukin pasti tidak berpikir demikian. Xiao Wu dan yang lainnya tidak dapat menemukannya, Cukin akan sangat cemas. Dibandingkan dengan kebahagiaannya sendiri, dia tidak ingin Cukin khawatir. Cukin, mengapa kita tidak pergi meraih kepala naga itu dan biarkan dia membawa kita terbang? Luo Yi punya ide bagus. Cukin dan Xiao mengangguk bersamaan. Begitu dia tidak mengatakan apa-apa, Chu dan Qin membawa kedua putrinya dan mulai mencari jejak naga itu. Namun, naga di alam rahasia Pixiu tampaknya telah menghilang, meninggalkan mereka tanpa apapun. Mungkinkah Cukin, naga yang kamu bunuh kemarin adalah yang terakhir? Luo Yi tersentak saat ketiganya duduk. Yah, pasti begitu. Kita telah mencari selama sehari. Kita seharusnya tidak dibunuh, kata Xiao. Tapi, menurutku kamu sangat senang makan. Cukin tersenyum. Xiao dan Luo Yi sama-sama menunjukkan senyum yang sedikit canggung. Atau, kalian berdua, istirahatlah dulu, aku akan pergi ke gunung lain untuk mencarinya. Cukin menatap Xiao dan Luo Yi. Keduanya menggelengkan kepala serempak. Tidak, aku ingin mengikuti kalian. Luo Yi memegang bahu Cukin, menatap Cukin Dao. Ya, Xiao mengikuti, memeluk bahu kanannya, aku juga. Xiao dan Luo Yi terbiasa dilindungi dan dirawat oleh Chu dan Qin. Selain itu, Cukin telanjang, dan mereka berdua memegang lengan Cukin satu sama lain. Itu adalah pertama kalinya mereka merasakan kulit Cukin yang sangat nyaman, dan tanpa sadar mereka berpelukan sedikit lebih erat. Pada saat ini, kelembutan mereka berdua menyentuh lengan Cukin. Baiklah, kalian harus ikut. Cukin sama sekali tidak peduli dengan tindakan Luo Yi dan Xiao, dan tersenyum acuh tak acuh. Kedua wanita itu tampak senang. Karena Cukin tidak keberatan, mereka berdua tentu saja tidak mau melepaskannya. Tentu saja, Cukin tidak akan dengan sengaja membuang Xiao dan Luo Yi, dan membawa mereka keluar dari hutan ke padang rumput. Cukin, lihat apa itu. Pada saat ini, Luo Yi menunjuk ke sebuah benda di depannya, terkejut. Ini, Cukin segera berjalan bersama Luo Yi dan Xiao. Mereka menemukan bahwa ada lubang tanah besar di depan mereka. Di dalam lubang itu, baju besi logam emas dipajang. Di baju besi logam itu, pedang merah dimasukkan. Pedang Fudomingwang, boneka Lady. Setelah melihat benda itu dengan jelas, Luo Yi dan Xiao berkata dengan terkejut satu demi satu. Baiklah, ini boneka Lady. Cukin berkata dengan terkejut. Ledakan sebesar itu, tidak ada. Kerusakan pada cangkang logam ini. Luo Yi berkata dengan kaget. Dapat dilihat bahwa cangkang logam ini masih utuh, kecuali tempat di mana pedang Raja Fudoming dimasukkan, dan ada celah, semua tempat lainnya masih utuh. Cukin, lihat. Pada saat ini, Xiao berkata dengan terkejut. Ketiga Chu dan Qin menemukan bahwa tangan boneka Kaisar Guntur telah bergerak, dan Cukin segera menghalangi kedua putri di belakangnya tanpa sadar, tidak mungkin, benda ini belum mati. Namun, pada saat ini, boneka Lady mengeluarkan suara, tolong aku. Apakah dia berbicara tentang bantuan? Xiao bertanya dengan heran. Sepertinya begitu. Luo Yi mengangguk, tapi, boneka Lady,
seharusnya bukan boneka. Tidak, dia adalah boneka yang hidup. Apa yang kamu bicarakan? Chukin menatap boneka Kaisar Guntur. Tolong aku, tolong aku. Boneka Lady mengangkat telapak tangannya yang gemetar sedikit. Chukin, apa yang harus kita lakukan? Luo Yiyi dan Si Yao bertanya. Jika boneka Lady dibangkitkan, mereka akan sepenuhnya pasif sekarang. Jangan takut, kita tidak punya kekuatan dewa, dia juga tidak. Chukin memberi isyarat kepada kedua wanita itu agar merasa lega, lalu Chukin berjalan ke boneka Lady. Bagaimana cara menyelamatkanmu? Ada mekanisme di dahiku, kau bisa menekannya ke bawah, kata boneka Lady lemah. Chukin mendengar kata-kata itu, menatap dahi Lady, dan dengan hati-hati menekan permata yang bertatahkan di atasnya. Dalam sekejap, disertai dengan suara mekanis, cangkang logam di luar boneka Lady jatuh, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang, mengenakan jubah putih, dan pola petir yang pekat di sekujur tubuhnya. Lelaki tua itu tampak agak pikun, dan pola petir itu, seperti tato, menyebar di sekujur tubuhnya. Bebas, bebas. Dengan kata-kata lelaki tua itu, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, bajingan Pai Yao, lelaki tua, akhirnya bebas. Setelah mendengar ini, Luo Yiyi dan Si Yao saling memandang, dan Chukin bertanya dengan heran, apakah kamu Lady? Kamu bukan boneka. Ya, Lady menjawab dengan lemah, aku adalah cangkang logam yang dibuat oleh pemberani ini, mengendalikan tubuh dan jiwaku. Setelah mendengar ini, ketiga Chu dan Qin menatap cangkang logam itu serempak. Untungnya, aku akhirnya bebas sekarang. Lady melanjutkan, menatap Chukin dan berkata, terima kasih, aku tidak menyangka bahwa aku bisa melihat matahari lagi ketika aku sedang sekarat. Chukin Sin mendesah pelan di rambutnya. Bukanlah sebuah tragedi bagi satu generasi kaisar untuk jatuh ke titik ini. Namun, Chukin tidak terlalu banyak menghela nafas, tetapi bertanya, Lady, bagaimana kamu bisa ditangkap oleh Pai Yao? Kamu adalah dewa tertinggi, tidak peduli seberapa kuat Pai Yao, tidak mungkin untuk melatihmu menjadi boneka hidup. Lebih baik menjadi boneka untuk hidup daripada mati. Pada saat ini, Chukin percaya bahwa dewa tertinggi manapun akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Salahkan aku, serakah akan harta Paixiu. Memasuki alam rahasia Paixiu, sayangnya menangkap rencana Paixiu, dan mengenakan jubah emas mayat hidup ini secara tidak sengaja. Lady sangat menyesal. Jadi, apakah kamu pernah ke alam rahasia Paixiu? Tanya Chukin. Ya, Lady mengangguk. Kalau begitu kamu tahu, mengapa alam rahasia Pai Yao dapat membatasi kekuatan ilahi? Tanya Chukin. Petik 2. Itu seharusnya formasi Kaisar Tibet. Lady menjawab, Kaisar Tibet adalah Longsun Senzang, penguasa pertama alam semesta. Kamu hanya perlu menghancurkan formasinya. Senior, di mana garis depan? Tanya Luo Yiyi. Aku tidak tahu. Lady menggelengkan kepalanya, di sini, kecuali mereka yang selamat dari kesengsaraan besar kedua dari dewa tertinggi, seharusnya sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan ilahi mereka. Luo Yiyi dan Si Yao sama-sama menunjukkan sedikit kehilangan. Chukin tidak merasakan apa-apa. Kamu, siapa namamu? Lady menatap Chukin. Chukin, jawab Chukin. Baiklah, Taois Chu dan Qin, terima kasih telah menyelamatkanku. Lady berkata, aku akan mengembalikan jiwaku ke ketiadaan, dan aku akan memberikan ini kepadamu. Lady menyerahkan dua batu itu kepada Chukin. Seni ilahi tertinggi. Batu ini persis sama dengan milik Kaisar Sitian, dan Chu dan Qin dapat melihatnya. Ya, ini adalah dua seni ilahi tertinggi yang telah aku peroleh. Yang satu dianugerahkan oleh langit dan bumi ketika aku menerobos ke dewa tertinggi, bernama fisik suci Kaisar Guntur, yang satu lagi aku temukan di kehampaan alam semesta, Dewa Jiuyang Yao, percuma aku simpan. Kata Lady, Chukin menguasai dua seni ilahi tertinggi. Meskipun ia telah menguasai metode rahasia tertinggi 12 karakter, para wanitanya tidak dapat mempraktikkan metode rahasia ini. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Chukin mengetahui tentang seni ilahi tertinggi pemurnian tubuh. Melihat bahwa Chu dan Qin telah menguasai dua teknik sihir tersebut, Lady tersenyum. Teman Chu dan Qin, bisakah kalian membantuku? Lady melanjutkan, baiklah, katakan. Chukin mengangguk, menerima bantuan dari orang lain dan tentu saja perlu melakukan sesuatu untuk orang lain. Jika suatu hari, kau bertemu putriku,
katakan padanya, aku turut berduka cita. Lady menjawab dengan lemah. Siapa putrimu? Tanya Chukin. Dia adalah Murong Qianxun. Lady menjawab, baiklah, aku mengingatnya. Chukin mengangguk. Nafas terakhir Lady tampaknya akan segera jatuh. Dia menatap Chukin dan berkata, meskipun aku tidak tahu di mana mata Kaisar Tibet berada, Kaisar Tibet akan memimpin alam rahasia Paixiu. Cetak biru formasi itu terkubur di bawah aula kota Paixiu. Setelah Lady selesai berbicara, dia langsung menutup matanya, dan segera setelah tubuh Lady menghilang, itu berubah menjadi benda yang mirip dengan segel. Apa ini? Chukin bertanya dengan beberapa keraguan. Segel Kaisar. Luo Yi berkata, segel Kaisar mirip dengan kristal Raja Dewa dan kristal setengah Kaisar, tetapi penampilannya bukan manik kristal, tetapi segel. Itu adalah simbol kekuatan dan kekuatan, jadi itu disebut segel Kaisar. Hanya dewa tertinggi yang telah selamat dari bencana besar kedua yang dapat memilikinya. Tampaknya Lady lebih kuat dari yang kukira. Petik 2, yang mengatakan, Lady telah sepenuhnya kembali ke ketiadaan, kata Chukin dengan sedikit kesedihan, ya. Luo Yi mengangguk, dan mendesah pelan, penguasa generasi Kaisar Guntur, tiba-tiba berakhir dengan akhir yang tragis. Chukin mengambil segel Kaisar ke tangannya. Dia tidak ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Pada saat terakhir, Lady memberitahunya dua seni ilahi tertinggi. Chukin ingin menyerahkan segel Kaisar kepada putri Lady. Baiklah, jangan bersedih. Jika kita tidak bisa keluar, itu akan lebih buruk daripada nasib Lady. Kata Chukin, melihat kembali penampilan Luo Yi dan Xi Yao yang sedih. Yi, apakah kamu ingat di mana Lady mengatakan gambar-gambar Kaisar Tibet tadi? Chukin melanjutkan, di bawah aula besar kota Paixiu. Luo Yi dan Xi Yao berkata bersamaan. Konon, seharusnya ada kota di alam rahasia Piyao ini. Luo Yi berkata dengan sedikit terkejut. Yah, yang harus kita lakukan adalah menemukan kota ini. Chukin mengangguk, selama kita menemukan cetak birunya, kita akan bisa keluar dari sini. Alam rahasia Piyao ada di ujung jarimu. Mendengar ini, Luo Yi dan Xi Yao kembali bersemangat. Lalu Chukin, bagaimana kita menemukan kota ini? Xi Yao bertanya. Tanpa sadar, nama Xi Yao untuk Chu dan Qin berubah. Kalian benar-benar tidak membuka pot yang mana untuk mengambil pot yang mana. Chukin membentak dahi Xi Yao, aku baru saja mendapatkan sedikit kepercayaan diri, tetapi kau dipukul lagi. Aku salah, Chukin. Xi Yao segera memohon belas kasihan. Kalian berdua, ambil ini. Chukin menunjuk ke cangkang logam di tanah. Chukin, benda ini dapat mengurung tubuh dan jiwa Lady, tetapi itu adalah benda yang ganas. Kata Luo Yi, sungguh benda jahat yang besar. Kecuali untuk hal-hal yang benar-benar jahat, tidak pernah ada benda jahat yang besar, hanya untuk melihat apakah tujuannya benar. Kata Chukin, mengambil pedang Raja Fudoming di sampingnya ke tangannya. Oh, Luo Yi menjawab, dan He Xi Yao mengambil cangkang logam yang pecah. Yang tidak terduga adalah cangkang logam ini benar-benar seperti sepotong pakaian. Kelihatannya tebal, tetapi sebenarnya sangat ringan. Chukin membawa Luo Yi dan Xi Yao, dan mencari selama beberapa hari di alam rahasia. Begitu dia tidak melihat naga raksasa atau kota Paixiu, dia menemukan sebuah gua, dan mereka bertiga hanya bermalam di gua itu. Chukin, untung saja kamu membuat daging naga menjadi dendeng, kalau tidak kita harus mati kelaparan di sini. Kata Luo Yi sambil mengunyah dendeng itu. Ya, meskipun rumput peri sensing sangat berharga, rasanya terlalu tidak enak. Xi Yao setuju. Hei, aku benar-benar tidak menyangka bahwa mereka semua akan menjadi dewa tertinggi dan harus hidup seperti orang biadab. Chukin menghela nafas sedikit sambil mempelajari dua seni ilahi tertinggi Lady. Bahkan jika kamu menderita kesulitan, kamu akan menjadi seorang master. Luo Yi berkata, Chukin, pengalamanmu adalah bahwa semua dewa tertinggi belum mengalami dan memperolehnya, kamu pasti akan lebih kuat dari mereka. Apa gunanya mengagumkan? Aku tidak bisa memperbaikinya, aku akan mati di sini. Chukin berkata, aku tidak tahu, Xiao Wudonger Naer hidup, bagaimana kabar mereka? Mereka bersama kakek Tianyun, mereka seharusnya baik-baik saja, kata Luo Yi sambil tersenyum enggan. Aku harap, Chukin mengangguk. Chukin, bagaimana jika kita ingin tinggal di sini selamanya? Tiba-tiba, ekspresi Luo Yi berubah.
Apa yang ingin kamu lakukan? Chukin bertanya dengan penuh minat. Aku tidak tahu. Luo Yiyi menggelengkan kepalanya dan menatap Xiao. Kakak Xiao, bagaimana denganmu? Kita bertiga, mari kita menjadi 3 bebek Mandarin di sini. Xiao tiba-tiba mengumpulkan keberanian. Chukin, dalam hatinya, sepertinya telah memikirkan sesuatu. Kakak Xiao, ada 3 bebek Mandarin. Luo Yiyi juga memiliki beberapa pikiran di dalam hatinya, dan wajahnya yang cantik memerah. Chukin, apa yang sedang kamu pikirkan? Luo Yiyi menatap Chukin. Jika tidak berhasil, mari kita menikah dan punya anak di sini. Chukin tiba-tiba mengatakan ini. Ah, Luo Yiyi dan Xiao sama-sama terkejut. Kenapa? Kamu tidak menginginkannya. Kamu tidak punya pilihan. Chukin tersenyum acuh tak acuh pada keadaan tercengang mereka berdua. Chukin, apakah kamu serius? Luo Yiyi bertanya dengan penuh harap. Terserah kamu jika kamu berpikir begitu. Chukin menatap Luo Yiyi. Luo Yiyi berhenti sejenak sebelum dia langsung melompat ke pelukan Chukin. Tiba-tiba, Chu dan Qin sedikit terkejut. Xiao bahkan lebih terkejut. Yiyi, Chukin dengan ragu memeluk Luo Yiyi, sedikit terkejut. Chukin awalnya ingin menguji pikiran Luo Yiyi. Karena dia memikirkan sistem, Luo Yiyi dan Xiao sama-sama dewi yang tersembunyi, dan Chukin telah lama mencintai mereka. Mungkin sistem akan mencari nafkah dengannya. Chukin, aku sangat takut. Pada saat ini, Luo Yiyi memeluk tubuh Chukin dengan erat dan berkata, apakah kita tidak akan keluar? Lagi, Luo Yiyi, sebenarnya, tidak dapat menahannya sejak lama. Chukin menyelamatkannya 2 kali, tidak, 3 kali. Luo Yiyi telah lama secara tidak kentara menyayangi Chu dan Qin. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah berada di sini selama berhari-hari, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Terlebih lagi, Chu dan Qin tahu begitu banyak hari dingin dan panas, dan dengan cermat, wanita mana yang dapat menahan ujian seperti itu. Terlepas dari penampilan Luo Yiyi yang optimis, dia juga seorang wanita tua yang manja, bagaimana dia bisa diperlakukan seperti itu? Sampai Chukin mengatakan bahwa dia akan menikahinya dan memiliki anak, dia benar-benar marah. Tidak apa-apa, jangan takut, kita pasti bisa keluar. Chukin menepuk bahu Luo Yiyi, mencoba melepaskannya. Tidak, Chukin, jangan biarkan aku pergi, oke, kata Luo Yiyi. Namun, kita tidak memiliki hubungan apapun. Tidak pantas bagimu untuk bersikap seperti ini. Jawab Chukin, tidak apa-apa, kalau begitu akan ada hubungan. Luo Yiyi menatap wajah Chukin dan bersikeras. Ah, Chukin sedikit terkejut. Pokoknya, tidak ada harapan untuk bertahan hidup di sini. Chukin, tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku akan bergantung padamu. Luo Yiyi menatap Chukin dan berkata dengan sangat serius. Kalau begitu kau, mau jadi pacarku? Tanya Chukin. Ya, Luo Yiyi mengangguk. Oke, Chukin menatap Luo Yiyi dan membalas senyumannya. Kalau begitu aku juga mau. Pada saat ini, Xiao datang dan mengumpulkan keberaniannya. Xiao, kau apa? Tanya Chukin dengan penuh pengertian. Chukin, kau tidak boleh pilih kasih. Xiao berkata, di sini, hanya ada kita bertiga. Kau tidak bisa membawa Yiyi, tidak menginginkanku. Kau juga ingin menjadi pacarku? Tanya Chukin. Xiao berkata tanpa ragu, sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Perasaan Xiao jelas tidak masam karena melihat Luo Yiyi dan Chukin. Dia tinggal bersama Chukin lebih lama daripada Luo Yiyi, dan dia sudah menyukai Chukin sejak lama. Terlebih lagi, Xiao juga membawa si Sundao dan si Sungxian, dan bahkan harapan seluruh bidang bintang raksasa. Si Sundao telah lama memberitahu Xiao bahwa Chukin adalah orang yang penuh nafsu. Membiarkan yang terakhir tinggal bersama Chukin berarti membuat Chukin jatuh cinta padanya. Ini untuk keluarga dan juga untuk bidang bintang raksasa. Tentu saja, Xiao sama sekali tidak memikirkan hal ini di sini. Dia hanya menyukai Chukin. Yiyi, bagaimana menurutmu? Chukin sudah memikirkannya, tetapi menatap Luo Yiyi. Kamu punya banyak pacar, apa aku harus punya satu lagi adik Xiao? Luo Yiyi menjawab, terlebih lagi, sekarang, kita hanya bertiga, dan kamu tidak bisa meninggalkan adik Xiao. Chukin, Yiyi bilang begitu, bagaimana denganmu? Xiao menatap Chukin penuh harap. Kalau begitu, mari kita jadi 3 bebek Mandarin. Chukin punya ide sejak lama,
dan memeluk Xiao dan Luo Yiyi di pelukannya pada saat yang sama. Xiao dan Luo Yiyi sangat senang berbaring di pelukan Chukin. Chukin bahkan lebih nyaman. Meskipun menghadapi malapetaka, mendapatkan Xiao dan Luo Yiyi, dua pacar yang tak tertandingi, adalah berkah tersembunyi. Chukin, apakah kita akan hidup bertiga mulai sekarang? Luo Yiyi bertanya. Yiyi, kamu tidak ingin keluar lagi? Tanya Chukin. Menurutku, tapi aku tidak bisa keluar lagi. Luo Yiyi berkata tanpa daya, tapi tidak apa-apa, tidak masalah jika aku bisa tinggal di sisimu selamanya. Tidak masalah jika aku tidak bisa keluar. Aku juga, jawab Xiao. Jika kau benar-benar tidak bisa keluar, tinggallah di sini, dan aku pasti akan menjagamu. Kata Chukin serius. Xiao dan Luo Yiyi mengangguk bersamaan. Chukin, setelah berpelukan beberapa saat, Xiao tiba-tiba berkata, ada apa? Kata Chukin, menatap Xiao yang sedikit berbeda, karena aku pacarmu. Bolehkah kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan pria dan wanita? Xiao mengerutkan bibirnya. Luo Yiyi tampak mengerti, dia juga memiliki harapan di dalam hatinya. Terutama, kulit Chukin sangat nyaman. Apakah kamu sudah memikirkannya? Chukin menatap Xiao. Kamu sengaja membuatku tinggal di kamar sebelahmu, bukan hanya agar aku bisa mendengarmu dan Xiao Wu di malam hari, kata Xiao. Ternyata kamu sudah mengetahuinya sejak lama. Kata Chukin terus terang. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tanya Xiao. Karena kamu sudah menjadi wanitaku, apa yang bisa aku sembunyikan? Kata Chukin. Lalu kamu? Xiao mengangguk. Petik 2. Yiyi, bagaimana denganmu? Chukin menatap Luo Yiyi. Chukin, adik Xiao, apa yang kamu bicarakan? Luo Yiyi bertanya dengan sengaja. Aku masih berpura-pura, wajahku merah seperti apel. Chukin menatap Luo Yiyi dan tersenyum lembut. Apakah itu akan menyakitkan? Tanya Luo Yiyi. Coba saja dan kau akan tahu. Chukin tersenyum tipis, lalu menatap Luo Yiyi dan Xiao dengan senyum yang berbeda. Apa? Suara sedih Luo Yiyi terdengar. 2 jam kemudian, mereka bertiga merapikan pakaian mereka. Luo Yiyi dan Xiao masih berbaring di pelukan Chukin. Karena mereka adalah tubuh fana, mereka tampak sedikit lemah. Ding! Terdeteksi bahwa Dewi Loi bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, membuka misi Dewi terlebih dahulu, dan mendapatkan 100% dukungan dari Dewi Loi, pemandu jiwa tingkat dewa tertinggi generasi pertama, Pluto. Ding! Terdeteksi bahwa Dewi Xiao bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, dan dukungan Dewi Xiao adalah 100%, keabadian 1 kali, perubahan ilahi tertinggi. Benar saja, itu terselamatkan. Chukin menunjukkan senyum. Chukin, apa yang kau bicarakan? Luo Yiyi bertanya dengan heran. Tidak ada, Chukin berkata sambil tersenyum. Yiyi, Yao Yao, kalian harus tidur dulu, dan kita bisa pergi ke kota Paixiu besok. Benarkah? Luo Yiyi dan Xiao sama-sama menunjukkan kegembiraan. Tentu saja itu benar. Kapan aku berbohong? Jawab Chukin. Namun, Chukin menemukan bahwa 2 semburan napas yang sama terdengar di sisinya. Xiao dan Luo Yiyi benar-benar tertidur pada saat yang sama. Sungguh memalukan bagi mereka untuk berkorban begitu banyak untukku dengan 2 tubuh fana. Chukin menatap Xiao dan Luo Yiyi yang sedang tidur di pelukannya, dan menunjukkan senyum tipis. Setelah itu, Chukin memeluk mereka, bersandar di dinding batu, dan tertidur. Tidak ada kata-kata untuk 1 malam. Keesokan harinya, di ruang terbuka di luar gua. Chukin, bayi besar apa yang ingin kamu lihat untukku dan Sister Yao Yao? Luo Yiyi bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Chukin. Chukin memberitahunya bahwa dia telah memperoleh harta karun yang besar dan dapat membawa mereka keluar dari sini. Jangan khawatir, aku tidak tahu seberapa besar benda ini, aku harus menemukan tempat yang cocok untuk melepaskannya. Chukin tersenyum tipis, lalu diam-diam berkata dalam hatinya, sistem. Ding! Generasi pertama perangkat pemandu jiwa humanoid dewa tertinggi, Pluto sedang dibentuk. 1%, 2%, 100%, Pluto berhasil disintesis. Suara mekanis sistem jatuh, dan cahaya hitam raksasa menyala di depan Chukin. Di tengah cahaya hitam itu, sosok manusia, raksasa muncul. Jika dilihat lebih dekat, itu bukan sosok manusia. Tingginya 20 meter dan seluruh tubuhnya terbuat dari logam. Ia mengenakan baju besi gelap dan mahkota gelap di kepalanya.
Wajahnya adalah topeng dengan pola kerakusan kuno, dan punggungnya bahkan lebih terbungkus. Mengenakan jubah logam, kesan pertama yang diberikannya adalah mendominasi, misterius, penuh dengan warna. Oriental kuno dari kehidupan Chu dan Qin sebelumnya. Wow, apa ini? Xiao dan Luo Yiyi terkejut ketika mereka melihat raksasa ini pada saat yang sama. Ini adalah pemandu jiwa humanoid yang kutemukan dengan harga mahal dari planet kuno. Aku lupa tentang keberadaannya sebelumnya, tetapi sekarang aku baru mengingatnya. Chu Qin sudah memikirkannya. Bisakah dia menggunakannya? Luo Yiyi bertanya. Ya, tidak ada artefak pemandu jiwa yang bisa digunakan. Bisakah perangkat pemandu jiwa humanoid ini digunakan? Xiao juga menyatakan kecurigaan. Coba saja, kau akan tahu, pikiran Chu Qin tersampaikan ke Pluto. Dalam sekejap, di topeng misterius Hades, sepasang pupil hitam menyala. Segera setelah itu, seberkas cahaya jatuh, menyebabkan Chu Qin, Luo Yiyi, dan Xiao menghilang di tempat. Detik berikutnya, Chu dan Qin sudah muncul di ruang misterius. Di sini, seolah-olah di ruang rahasia, dinding di sekitarnya padat dengan pola kuno. Dan di mana Chu Qin berada, ada bola kristal. Alat pemandu jiwa ini, kata Luo Yiyi sedikit terkejut. Ada apa, Yiyi, apakah kamu sudah melihatnya? Tanya Chu Qin. Luo Yiyi menggelengkan kepalanya, aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tetapi itu telah tercatat dalam buku-buku kuno. Dikatakan bahwa di alam semesta, dulunya ada keluarga kuno dan kuat. Mereka dapat menggunakan binatang buas jiwa yang kuat, bahkan binatang buas tertinggi. Melalui segel, tubuhnya disempurnakan menjadi alat pemandu jiwa khusus dengan kekuatan besar. Itu persis sama dengan yang ini. Luo Yiyi menambahkan, sepertinya aku telah mengambil harta karun itu. Ini seharusnya adalah pemandu jiwa yang ditinggalkan oleh klan itu. Chu Qin berkata dengan lancar. Nah, ini adalah perangkat inti untuk memanipulasi Soul Guidance Device. Luo Yiyi menatap Soul Guidance Ball di depan mereka. Selama kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya, Soul Guidance Device humanoid dapat diaktifkan. Chu Qin, alam rahasia Pai Yao, tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi, bisakah kamu mengaktifkannya? Luo Yiyi menambahkan, coba saja, kamu tidak akan tahu. Chu Qin tersenyum tipis, dan secara simbolis meletakkan telapak tangannya di bola kristal. Faktanya, Pluto ini sama sekali tidak membutuhkan Chu dan Qin untuk memanipulasinya, karena ia adalah dewa tertinggi dan pembangkit tenaga listrik itu sendiri. Dengan kata lain, ia dapat bertarung secara mandiri. Namun, karena Chu Qin telah berbohong, ia hanya bisa berpura-pura sampai akhir. Ketika tangan Chu Qin diletakkan di bola kristal, dinding batu di depan trio Chu dan Qin menjadi transparan. Ya, Xiao dan Luo Yiyi sama-sama terkejut. Yiyi, keluarkan kompas itu, kata Chu Qin sambil tersenyum. Ya, Luo Yiyi buru-buru mengeluarkan kompas yang dipandu oleh garis keturunan Luo Tianyun, lalu didorong oleh pikiran Chu Qin, Pluto meninggalkan tanah dan terbang ke arah yang dipandu oleh kompas. Ya, benar, Luo Yiyi bergegas menuju Chu Qin dengan penuh semangat. Saudari Yiyi, Chu Qin masih perlu mengendalikan perangkat pemandu jiwa. Xiao berkata sambil tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Chu Qin berkata, pemandu jiwa ini sepertinya tidak membutuhkanku untuk mengendalikannya. Bisakah kamu melakukan ini? Chu Qin, ada musuh di depan. Xiao berteriak saat ini. Chu dan Qin segera melihat ke depan, dan melihat naga merah tua sepanjang 1 kilometer di antara awan putih. Mereka menemukan keberadaan Pluto dan melancarkan serangan ke arahnya. Naga sepanjang 1000 meter, fluktuasi ini setidaknya adalah Raja Dewa Puncak. Xiao berkata dengan alis yang sedikit mengernyit. Alam rahasia Paixiu adalah bintang dewa, dan dewa tertinggi dapat dikandung. Naga raksasa dari tingkat Raja Dewa Puncak tidak bisa lebih biasa lagi. Sial, aku sudah mencarimu selama beberapa hari dan belum menemukannya. Aku baru keluar sekarang. Chu Qin menggertakkan giginya sedikit. Setelah itu, Chu Qin mengeluarkan pedang gila binatang kaisar dan pedang Raja Fudo Ming sesuai dengan penjelasan sistem. Di bawah pikiran Chu Qin, pedang binatang kaisar dan pedang Raja Fudo berubah menjadi cahaya dan bergegas ke bola kristal. Detik berikutnya, di tangan logam besar Pluto, pedang binatang kaisar dan pedang Raja Fudo yang diperbesar muncul di sana. Raungan, mereka bertiga hanya mendengar tangisan sedih, dan naga dari tingkat Raja Dewa Puncak mati di bawah pedang Hades. Cepat sekali membunuh.
kata Xiao dan Luo Yiyi dengan kaget. Soul Guidance Device membunuh naga tingkat puncak Raja Dewa dalam hitungan detik, belum lagi ini dilakukan tanpa manipulasi kekuatan ilahi Chukin. Chukin, seberapa kuat Soul Guidance Device ini? Luo Yiyi tidak bisa disalahkan karena bertanya. Ikuti dia, kita bertiga tidak akan lagi menjadi bebek Mandarin yang ditakdirkan di masa depan. Chukin cukup puas dengan pertempuran Pluto. Ya, benar, ayo kita cari Xiao Wu dan yang lainnya. Luo Yiyi menjawab, bagus. Mengikuti petunjuk kompas, Chu dan Qin terbang jauh ke arah ketinggian. Ketinggian alam rahasia Pixiu jauh melampaui imajinasi mereka. Setelah terbang di ketinggian ratusan ribu meter, Chu dan Qin akhirnya melihat sebuah pulau terapung. Pulau terapung ini, yang terletak di antara awan putih dan langit berbintang, terlihat sangat tidak biasa. Tidak heran aku tidak bisa melompat ke sini setinggi ini. Chu Qin sedikit terkejut. Pergerakan kompas semakin besar dan besar, kakek Tianyun, mereka seharusnya ada di sana. Luo Yiyi berkata dengan sedikit kegembiraan sambil melihat kompas. Oke, Chu Qin mengangguk, menyampaikan pikirannya kepada Pluto, lalu bergegas ke pulau terapung. Di semua sisi pulau terapung, ada hutan, dan di tengahnya, ada kota kuno. Kota ini tampaknya berkarat. Berbagai tanaman telah memanjat tembok kota setinggi ratusan meter. Jelas, kota itu telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Chu Qin dan yang lainnya meninggalkan Pluto dan datang di bawah gerbang kota. Chu Qin, apakah ini kota Paixiu? Xiao bertanya dengan sedikit terkejut. Seharusnya begitu. Sebelum Chu Qin berbicara, Luo Yiyi menunjuk ke teks kuno di dinding dan berkata, ini adalah teks binatang buas kuno. Sebelum memasuki alam rahasia Paixiu, aku mengerjakan banyak pekerjaan rumah. 3 kata itu kota Paixiu. Tanpa diduga, Senior Tianyun dan yang lainnya akan jatuh langsung ke kota Paixiu. Ngomong-ngomong, keberuntungan kita agak buruk. Chu Qin menertawakan dirinya sendiri. Jangan melafalkannya sama sekali. Luo Yiyi berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak jatuh ke bawah, bagaimana mungkin saudari Yao Yao dan aku menjadi wanitamu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan 2 seni sihir tertinggi dari Kaisar Guntur? Yah, itu masuk akal. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, ayo kita cari kakek dan mereka dengan cepat, lalu pergi ke Aula Pai Yao untuk menemukan cetak biru lingkaran sihir. Si Yao melanjutkan, bagus, ledakan, dan pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari pusat kota Paixiu, dan ada juga raungan aneh dari binatang buas yang datang bersamaan. Ada binatang buas jiwa. Chu dan Qin berkata dengan sedikit terkejut, Yao Yao, Yiyi, masuklah ke Raja Hades. Bagus. Chu dan Qin sekali lagi mengarahkan Pluto untuk terbang di sepanjang pusat kota Paixiu. Sepanjang jalan, ada tembok yang rusak, semua jenis rumput peri dan harta karun berharga menutupinya. Meski begitu, Anda dapat melihat betapa megahnya kota Paixiu ini. Tapi, saya tidak tahu mengapa, saya telah jatuh ke titik ini. Dan ke pusat, ini adalah alun-alun yang ditinggalkan. Pada saat ini, 10 ular piton hijau sepanjang 000 meter itu meliuk-liuk di sini. Ular piton sebesar itu, binatang setengah kaisar. Seru Xiao. Chu Qin, itu adalah Rowlet Suci 9 naga. Luo Yiyi menunjuk ke tengah ular piton hijau, di mana cahaya merah keemasan terpancar. Melihat lebih dekat, itu adalah topeng. Ada banyak orang di dalam topeng itu. Itu adalah si Sundao, Luo Tianyun, Xiao Wu dan yang lainnya. Kakek Tianyun, Xiao Wu, Chu dan Qin berteriak kaget pada saat yang sama. Itu suara Chu Qin, juga, Yiyi, Luo Tianyun, Raja Kehidupan, mereka segera mendengar panggilan Chu Qin, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke Raja Pluto. Melihat Chu Qin dan mereka bersama-sama, ada 6 mata merah dari ular piton hijau ini. Ya, ular piton hijau ini tidak hanya memiliki 1 kepala, tetapi 3. Tertawa, melihat Pluto, ular piton hijau itu segera membuka 3 mulut besar seperti jurang, dan ingin menelan Pluto. Namun, binatang buas dari setengah kaisar belaka, bagaimana mungkin ia menjadi lawan Pluto dengan kekuatan tertinggi para dewa yang sebenarnya? Aku melihat pedang di tangan Pluto melesat keluar, langsung memenggal kepala ular piton hijau di kiri dan kanan. Segera setelah telapak tangannya yang terbuat dari logam, cahaya hitam meledak, menghancurkan kepala ular piton hijau terakhir. Dalam sekejap,
setelah teriakan yang tragis, ular piton hijau itu jatuh dengan keras ke tanah. Chukin juga bergegas menuju Luo Tianyun dan yang lainnya bersama Si Yao dan Luo Yiyi segera. Chukin, ketika mereka melihat Chukin, Xiao Wu, Wang Qiwer dan yang lainnya, mereka menangis dan langsung memeluk Chukin. Mereka tampak terkejut. Ada apa? Xiao Wu, Qiwer. Chukin memeluk Xiao Wu dan Wang Qiwer ke dalam pelukannya dan bertanya dengan sedih ketika mereka mendengar teriakan keduanya. Chukin, banyak orang yang mati, kupikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Xiao Wu menangis sambil menangis. Jangan menangis, tidak apa-apa. Chukin menenangkan keduanya dan berkata, denganku, kamu aman. Chukin menghibur Xiao Wu dan Wang Qiwer untuk sementara waktu, dan Luo Tianyun, Si Sundao dan Si Yao, mereka juga berpelukan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Chu dan Qin menyadari bahwa Luo Tianyun dan yang lainnya berada dalam situasi yang lebih menyedihkan daripada ketiga Chu dan Qin. Kota Pixiu ini penuh dengan niat membunuh, dan kekuatan ilahi mereka terbatas. Hampir semua orang di bawah Raja Dewa Puncak Kematian, Raja Dewa Puncak dan setengah kaisar juga setengah mati, dan si Sungxian terluka parah. Sepertinya kamu jauh lebih menyedihkan daripada kami. Chukin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah mendengar narasi mereka. Dia dan Si Yao, Luo Yiyi ada di bawah, setidaknya tidak ada bahaya. Hei, kalau bukan karena tempat hantu ini, kekuatan dewa terbatas, hal-hal ini, lelaki tua itu pasti sudah musnah. Luo Tianyun mendesah sedih. Sebagai dewa tertinggi, apakah dia pernah menderita keluhan seperti itu? Tidak mungkin. Ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Tibet. Kecuali dewa tertinggi yang selamat dari bencana besar kedua, Senior Tianyun, kekuatan dewa Anda juga akan terbatas. Chukin memegang Xiao Wu, berkata, Tibet, leluhur keluarga Changsun Senzang. Luo Tianyun berkata sedikit terkejut. Yah, Yiyi dan aku, dan Yao Yao, bertemu di bawah Kaisar Guntur yang dikendalikan oleh pakaian emas mayat hidup, yang disebut penguasa Guntur dan Kilat. Dia memberitahu kami bahwa alam rahasia Pixiu ini adalah bintang dewa, tetapi itu disegel oleh lingkaran sihir Kaisar Tibet. Chukin mengangguk. Apa? Ini bintang dewa. Termasuk Luo Tianyun, semua orang terkejut. Tidak heran ada begitu banyak rumput peri di sini. Kupikir kita berada di ilusi kota Pixiu. Aku menyuruh mereka untuk tidak menyentuhnya. Tanpa diduga, alam rahasia Pixiu benar-benar bintang dewa. Luo Tianyun tiba-tiba menyadarinya. Petik 2. Semua rumput abadi ini bisa dimakan. Chukin mengeluarkan rumput abadi dengan santai dan tersenyum tenang. Jika kamu terluka, kamu bisa minum rumput abadi untuk berobat. Jika kita mengetahuinya sejak lama, kita tidak akan bersikap pasif. Luo Tianyun menghela napas sedikit, yang tidak terluka, cepat cari rumput peri. Ya, semua orang menjawab serempak. Ngomong-ngomong, Chukin, kamu ini apa? Luo Tianyun bertanya, menunjuk ke pemandu jiwa humanoid di belakang Chukin. Ini adalah Raja Pluto. Luo Yiyi berkata sebelum Chu dan Qin berkata, Kakek Tianyun, kamu mungkin tidak percaya. Pemandu jiwa humanoid ini adalah mahakarya dari keluarga kuno di alam semesta. Itu ditemukan oleh Chu dan Qin, tetapi tidak. Kamu dapat menggunakan kekuatan dewa tertinggi jika kamu perlu mengendalikannya. Apa? Dewa tertinggi? Semua orang terkejut lagi. Namun setelah memikirkannya, pakaian emas mayat hidup yang mengendalikan Lady juga merupakan zat kuat yang bahkan tidak dapat menembus senjata dewa tertinggi, dan semua orang tidak terkejut. Alam semesta ini begitu luas, selalu ada hal-hal yang tidak dapat mereka bayangkan. Ngomong-ngomong, Chukin, bukankah kita akan pergi ke Aula Pai Yao untuk menemukan gambar Kaisar Tibet? Si Yao mengingatkan, jangan bilang aku hampir lupa. Chukin mengangguk. Teman kecil Chu dan Qin, apa itu Aula Pai Yao? Luo Tianyun bertanya dengan ragu. Sebelum meninggal, Lady memberitahu kita. Dia berkata bahwa Kaisar Tibet menyembunyikan cetak biru di Aula Pixiu. Apakah kamu pernah melihat aula di kota Pixiu? Chukin bertanya. Ini dia. Raja Kehidupan melihat dan berkata, tempat ini awalnya adalah aula besar, yang dihancurkan oleh pertempuran antara senior Tianyun dan ular piton raksasa hijau. Ini aula Pai Yao. Chukin melihat sekeliling, sedikit terkejut. Karena ini aula utama, di mana Kaisar Tibet akan menyembunyikan gambar-gambar itu. Luo Yiyi bertanya,
Tempat persembunyian dewa tertinggi pasti sangat tersembunyi. Gu Yuena berkata, "Hei, ini benar-benar masalah demi masalah. Naer, jika tidak ada masalah, harta Paixiu pasti sudah diambil sejak lama." Chukin menatap Gu Yuena dengan senyum tipis. Ya, Gu Yuena mengangguk. Oh, pada saat ini, suara malas terdengar dari cincin Chukin. Senior Si Tiandi, leluhur, mendengar suara ini, Si Yao, Si Sundao dan yang lainnya terkejut satu demi satu. Chukin juga sedikit gembira. Senior Si Tiandi, apakah kamu tidak diikat? Ada apa? Ah, pengekangan macam apa? Si Tiandi bertanya, aku tidak sengaja tidur lagi, dan kemudian di mana kalian, bagaimana mungkin ada aura yang membuatku tidak nyaman? Alam rahasia Pixiu, kota Pixiu. Jawab Chukin, kamu telah menembus formasi Kaisar Guntur. Si Tiandi bertanya dengan sedikit terkejut, seperti yang diharapkan, itu adalah kamu, teman kecil Chukin. Napas ini, Luo Tianyun berkata dengan terkejut, rekan Taois ini, mungkinkah kamu telah selamat dari bencana besar kedua? Itu sudah lama berlalu, jawab Si Tiandi. Semua orang terkejut. Luo Tianyun juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa ada kekuatan super yang tersembunyi di tubuh Chukin. Mungkinkah itu guru Chukin? Tidak heran Chukin begitu kuat. Namun, Chukin, Gu Yuena dan yang lainnya sadar. Tidak heran Si Tiandi mampu menghadapi tiga dewa tertinggi pada saat yang sama, menyebabkan satu kematian dan satu cedera satu sama lain. Ternyata Si Tiandi sudah menjadi dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Namun, karena Si Tiandi sudah dalam kondisi sekarat, dia tidak pernah menunjukkan kekuatan tempurnya. Leluhur Si Tian, karena kamu adalah dewa tertinggi kesengsaraan besar kedua, bukankah itu kekuatanmu dan kau tidak terkekang? Tanya Si Yao. Kaisar Lei berkata bahwa formasi Kaisar Tibet tidak dapat membatasi dewa tertinggi dua kesengsaraan. Yah, aku benar-benar tidak merasakan ikatan apapun, jawab Si Tiandi. Benar sekali, senior, cobalah untuk merasakan apakah ada formasi di sekitar sini. Pada saat ini, Chukin tersenyum tipis, Kaisar Tibet mengubur cetak biru alam rahasia Paixiu di bawah aula ini. Kesadaran anakmu tidak lebih lemah dariku, kan? Si Tiandi bertanya sedikit terkejut. Kesadaran ilahi dan kekuatan ilahiku telah ditekan. Jawab Chukin, hahaha, ternyata seperti ini, oke, biar aku coba. Kata Si Tiandi, menyalakan indera kesadaran, dan kemudian dia sedikit terkejut. Ada apa, senior, apa yang kamu rasakan? Tanya Chukin buru-buru. Aneh, Si Tiandi terkejut. Ada apa? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sini, bagaimana bisa ada napas Kaisar Gunung? Jawab Si Tiandi. Sandi, Patriark, apakah itu sahabatmu, senior Qiwanshan? Si Sundao berkata, bukankah dia sudah mati? Dia sudah mati. Si Tiandi berkata, Chukin, apakah kamu ingat bahwa aku memberimu sepotong daun emas? Hah, Chukin mengangguk, mungkinkah? Ya, selembar daun emas ini diberikan kepadaku saat Sandi meninggal. Dia mengatakan bahwa daun itu dibawa keluar dari daerah terlarang. Si Tiandi menjawab, mungkinkah ini yang disebutnya sebagai daerah terlarang? Maksudmu, Sandi pernah ke kota Paixiu? Tanya Chukin. Seharusnya tidak salah. Aura Kaisar Gunung masih ada di sini. Meskipun sangat lemah, aku bisa merasakan bahwa dia pernah bertarung dengan makhluk tertentu di sini. Si Tiandi menjawab, Kaisar Gunung juga selamat. Dewa tertinggi dari kesengsaraan besar kedua, jadi seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk datang ke sini. Chukin, benarkah? Jika kamu mengeluarkan daun emas itu, kamu mungkin menemukan sesuatu. Kata Si Tiandi. Baiklah. Chukin mengangguk dan melepaskan kalung dari lehernya. Kaisar Si Tian berkata bahwa daun emas ini sangat penting, jadi Chukin menyimpannya di dekat tubuhnya. Aku melihat bahwa saat Chukin melepaskan daun emas itu tiba-tiba mekar dengan cahaya istimewa. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Benar saja, benda ini perlu dibawa ke tempat yang tepat agar bisa berguna. Si Tiandi berkata dengan heran, Chukin, carilah, apakah ada bintang di sekitar sini? Apakah itu yang ada di kuil hutan? Xiao Wu bertanya, menunjuk ke batu di sudut aula utama. Batu itu persis sama dengan batu yang mengukir seni dewa tertinggi. Senior Tianyun dan kami telah mempelajarinya selama beberapa waktu. Ya, aku juga mengingatnya. Luo Tianyun menjawab, awalnya,
kukira itu hanya batu bintang biasa. Baiklah, aku akan mencobanya. Chukin, di bawah bimbingan Xiao Wu dan yang lainnya, bergegas keluar dari kota Pixiu dan tiba di kuil yang sama sepinya. Di depan kuil, sebuah batu bintang didirikan. Dengan ekspresi sedikit gembira, Chukin meletakkan lembaran emas di depan batu bintang. Selanjutnya, pemandangan yang luar biasa muncul. Di bawah cahaya lembaran emas, pola dan kata-kata muncul di batu bintang. Ini persis peta formasi, Luo Yiyi berkata dengan heran. Hahaha, si Tiandi tertawa, tanpa diduga, lembaran emas ini ternyata menjadi kunci untuk membuka harta karun Pixiu. Lao Shan, kamu bisa melihat ke bawah. Semua orang sangat gembira. Yiyi, teman kecil Chukin, cepatlah, apa yang kamu katakan tentang formasi di atas? Kata Luo Tianyun, deskripsi di atas adalah formasi utama yang kami temui di luar dan metode untuk memecahkannya. Di antara semuanya, metode pemecahan formasi Kaisar Guntur persis sama dengan yang dijelaskan oleh Kaisar Naga. Dan di alam rahasia Pai Yao, yaitu, di bintang dewa ini, dia membuat formasi yang dapat menyegel kekuatan ilahi. Kota Paixiu adalah mata formasi ini, selama Anda mengembalikan kota Paixiu ke posisi semula. Luo Yiyi berkata, Anda dapat membuka pintu masuk ke makam Paixiu. Mengembalikan ke posisi semula, Chukin berhenti sejenak dan berkata, mungkinkah kota Paixiu ini awalnya tidak ada di sini? Di tanah, Luo Yiyi melanjutkan, itu berarti saya hanya dapat menggunakan kekuatan ilahi untuk merobohkan kota Paixiu, dan kemudian Anda dapat menghancurkan formasi dan membuka formasi. Baiklah, aku akan datang. Chukin tersenyum tipis, lalu memasuki bimbingan jiwa Hades tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei, teman kecil Chukin, dari mana kau mendapatkan benda ini? Si Tiandi bertanya dengan heran. Chukin tidak menjelaskan banyak hal kepada si Tiandi, tetapi didorong oleh pikirannya, Pluto terbang langsung ke langit, dan segera mengumpulkan semua kekuatan ilahinya, mendorongnya ke atas kota Paixiu. Dewa tertinggi dapat mengangkat bintang-bintang secara manual, tetapi agak sulit bagi Pluto untuk mendorong kota Paixiu ini. Namun, kota itu akhirnya dipromosikan. Dengan cara ini, Chukin mendorong Pluto, mendorong kota Paixiu, dan akhirnya mendarat di tanah dengan keras. Selanjutnya, aku melihat batu bintang itu meledak menjadi cahaya, membentuk pusaran air dimensional. Berhasil, semua orang bersemangat, dan Xiao Wu memeluk Chukin dengan gembira. Ini seharusnya makam Paixiu. Menurut pernyataan di atas batu bintang, tidak ada mekanisme pembentukan di bawah ini. Kita bisa masuk dengan percaya diri. Luo Yiyi berkata dengan gembira. Baiklah, aku akan memimpin. Chukin tersenyum tipis. Terima kasih semuanya telah memimpin jalan, tetapi Laona menerima harta dan mayat Paixiu. Namun, pada saat ini, suara samar terdengar tanpa henti. Suara itu memiliki fluktuasi energi yang mengerikan, yang membuat gendang telinga bergetar. Siapa? Kata Chukin, pupil matanya sedikit mengecil. Begitu kata-kata Chukin jatuh, kekosongan terkoyak di depan mereka, dan seorang biksu tua muncul. Dia mengenakan jubah biksu hitam, memegang rosario, penampilannya yang berharga tampak hikmat, dan pupil matanya berubah menjadi ungu hitam. Selain itu, kepalanya yang botak bukanlah bekas luka cincin, tetapi secarik garis ajaib, yang terlihat sangat menakutkan. Keluarga yang sangat jahat, bukan biksu Buddha tua. Luo Tianyun mengenali orang itu sekilas. Keluarga yang sangat jahat, semua orang, termasuk Chukin, berkata dengan heran. Keluarga yang sangat jahat itu dulunya adalah salah satu keluarga abad pertengahan, tetapi segel keluarga mereka telah dibuka dan hal jahat yang besar itu dilepaskan, sehingga mereka jatuh ke dalam keluarga yang sangat jahat itu. Masuk akal jika keluarga yang sangat jahat itu telah lama dibasmi oleh keluarga abad pertengahan kita. Sekarang, bagaimana bisa ke sini? Luo Yiyi menjelaskan, sepertinya dia telah mengikuti kita sepanjang waktu, dan dia seharusnya menyebabkan kehancuran kapal perang di luar. Hahaha. Kamu terlalu menghargai kekuatan keluarga abad pertengahanmu. Biksu Buddha tua itu menjawab, dengan orang dewasa itu di sini, apalagi keluarga abad pertengahanmu, orang-orang dari mahkamah ilahi tertinggi, mustahil untuk menghancurkan kita. Oke, jangan omong kosong. Katakan lebih banyak, Luo Tianyun, kamu belum selamat dari malapetaka, kamu bukan lawan Laona. Adapun kamu, dalam 10 pukulan, kamu pasti akan mati di bawah telapak tangan Budaku.
Buddha tua itu menoleh ke Chu Qingdao. 10 jurus, maka kau bisa terlalu menghargai dirimu sendiri. Kata Chu Qin dengan mata terpejam. Sang Buddha tua tersenyum acuh tak acuh, dan 10 lampu merah menyala di belakang punggungnya. Detik berikutnya, energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur keluar, dan untuk sesaat langit biru dan awan putih digantikan oleh awan sihir gelap, dan di awan sihir itu, sebuah gambar sihir besar yang tampak seperti bintang muncul. Adegan ini sangat menakutkan dan mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Tidak, dia juga selamat dari kesengsaraan kedua, dan tidak dibatasi oleh formasi. Si Tiandi dan Luo Tianyun berkata dengan heran. Kesengsaraan kedua, jadi apa? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, apakah ada beberapa hal yang melampaui tantangan? Teman kecil Chu Qin, jika kekuatan ilahimu tidak terbatas, kau mungkin bisa melawannya, tetapi sekarang kau tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kata si Tiandi, senior si Tiandi, tidakkah kau berpikir begitu? Chu Qin mengerti apa yang dimaksud si Tiandi. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa melihatmu mendominasi dunia suatu hari nanti. Tampaknya lelaki tua itu meninggalkanmu lebih awal. Si Tiandi menghela napas. Niat si Tiandi sangat jelas, dia akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melawan Buddha yang tidak tua. Leluhur, si Yao berkata dengan sangat sedih. Si Sundao dan si Sungxian, dan yang lainnya, juga tampaknya memahami sesuatu, menunjukkan kesedihan. Yao, Chu Qin adalah pria baik yang langka, mari kita hidup bersamanya. Si Tiandi tersenyum ringan. Begitu kata-kata si Tiandi jatuh, dia telah berubah menjadi cahaya kemasan, meninggalkan tubuh Chu Qin. Dalam cahaya kemasan itu, sosok si Tiandi muncul, persis sama seperti ketika Chu Qin pertama kali melihatnya, tidak kurang dari bayangan iblis yang diciptakan oleh Buddha tua. Yang super kuat tersembunyi. Bu Lao Buddha berkata dengan terkejut. Chu Qin, pergilah ke makam. Si Tiandi tersenyum sambil menatap Chu Qin. Tinju Chu Qin terkepal, dan matanya merah padam. Pria tidak berkedip ketika mereka menangis. Namun, Chu Qin telah mencapai titik kesedihan. Kaisar Sitian dan dia adalah guru dan teman, dan Chu dan Qin tahu bahwa jika dia masuk ke makam, dia tidak akan pernah melihat Kaisar Sitian lagi. Kuku, pada saat ini, suara anggur yang renyah mengalir ke tenggorokan terdengar, diikuti oleh suara malas, akulah yang paling tidak terbiasa dengan hidup dan mati. Semua orang terkejut. Mereka mengikuti suara itu, dan melihat bahwa di depan mereka, ada seorang lelaki tua mengenakan pakaian biasa dengan rambut halus dan minum dengan labu anggur. Orang ini rakus. Itu kamu, senior, kata Chu Qin dengan terkejut. Hahaha, teman kecil Chu Qin, aku di sini untuk membalas budi. Taoti tertawa, terakhir kali kau membayar hutangmu dan membuat permen manis, maka kali ini, tentu saja itu adalah kebaikan dari kuku babi itu. Kau kembali saja. Setelah kata-kata rakus itu, dengan gerakan ringan jari-jarinya, si Tiandi, yang berubah menjadi tubuh emas, langsung terdorong ke belakang dan jatuh ke tubuh Chu Qin lagi. Aku terselamatkan. Si Tiandi terkejut. Semua orang, termasuk Chu dan Qin, bahkan lebih tercengang. Dengan satu jari, mereka menekan kekuatan dewa tertinggi dua kesengsaraan. Sungguh kekuatan yang mengerikan ini. Kau, siapa kau? Sang Buddha tua berkata dengan ngeri ketika dia melihat pemandangan ini. Taoti mengabaikan sang Buddha tua dan menoleh ke Chu Qingdao, cepat masuk. Adegan berikutnya akan sangat kejam dan berdarah. Kau tidak cocok untuk ditonton. Baiklah, senior, serahkan saja padamu. Chu Qin berkata dengan penuh semangat, Xiao Wu, Yi, Yao, senior Tianyun, ayo kita pergi ke makam. Oke, meskipun semua orang tidak tahu siapa lelaki tua ini, mereka sangat percaya pada Chu Qin. Kemudian, di bawah kepemimpinan Chu Qin, semua orang bergegas ke saluran dimensi. Berhenti, teriak Buddha tua, itu. Namun, si rakus berhenti di depannya, menjepit labu anggur di pinggangnya, dan dengan malas berkata, aku sudah lama tidak makan, aku agak lapar. Selanjutnya, Buddha Bulao melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Juga, pemandangan terakhirnya. Tidak ada Buddha tua yang dimakan bahkan sampah pada saat yang sama, Chu Qin dan yang lainnya memasuki saluran dimensi dan tiba di ruang lain. Saluran dimensi juga ditutup sesuai dengan itu. Melihat bahwa daerah sekitarnya aman, Chu Qin segera berjalan keluar dari Pluto dan berkata kepada si Tiandi, Senior si Tiandi, apakah Anda baik-baik saja? Mendengar ini,
Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chukin, berharap untuk mendapatkan jawaban si Tiandi. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Sepertinya orang tua itu tidak akan pernah mati. Si Tiandi menjawab, teman kecil Chukin, siapa orang itu tadi? Saya belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya orang rakus yang rakus itu sehingga Kaisar Sitian mengatakan hal-hal seperti itu. Saya tidak tahu siapa dia. Jawab Chukin. Ah, apakah Anda tidak tahu? Si Tiandi, Luo Tianyun dan yang lainnya semuanya terkejut. Teman kecil Chukin, bukankah itu mungkin? Anda tidak tahu identitasnya, dia akan menyelamatkan Anda lagi dan lagi. Luo Tianyun bertanya. Chukin tersenyum tipis, Senior Tianyun, saya benar-benar tidak tahu. Chukin kemudian menceritakan semua tentang perselingkuhannya di Saint Mars. Apa, sepiring makanan, seikat permen hao? Kata Xiao Wu dengan heran. Ya, itu juga membantuku menyelamatkan Si Wei dan ayahnya saat itu. Chukin mengangguk. Hei, sepertinya ini adalah kekuatan penyendiri dan tertinggi. Luo Tianyun berkata, teman kecil Chukin, keberuntunganmu benar-benar tidak begitu baik. Mungkinkah kamu adalah putra keberuntungan yang legendaris? Si Tiandi juga bercanda. Dua senior, jangan mengolok-olokku. Chukin tersenyum tipis, lagi pula, kita belum keluar dari misteri yang berani ini. Terlalu dini untuk bercanda sekarang. Ya, semua orang mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah ini makam Pai Yao? Mengapa gelap? Luo Yi berkata dengan beberapa keraguan. Pluto, kata Chukin ke arah Pluto. Pluto mengangguk, dan segera memancarkan kecemerlangan yang bersinar hingga ekstrim, dan ruang gelap itu sepenuhnya diterangi sesaat. Pemandangan di depannya hampir membuat semua orang takut. Mereka melihat bayangan binatang buas yang sangat besar tergeletak di depan mereka. Bayangan binatang buas itu berwarna emas dan giok. Bentuk tubuhnya mirip harimau dan macan tutul, tetapi ekornya adalah ekor naga. Sisik seluruh tubuhnya berkilau dan berkilau. Ia memiliki sepasang sayap di bahunya, tetapi tampaknya tidak dapat diregangkan. Bersandarlah, napas yang dikeluarkan binatang buas ini membuat Chukin dan Luo Tianyun merasa seolah-olah mereka akan mati lemas. Apakah ini Pai Xiu? Wang Qiwer berkata dengan ekspresi kesakitan, memegangi dadanya, Chukin, aku sangat tidak nyaman. Kaisar Es dan Kaisar Salju juga sangat tidak nyaman. Mendengar ini, Chukin membantu Wang Qiwer mengusap dadanya, dan tak lama kemudian sepotong ramuan obat dimasukkan ke dalam mulut Wang Qiwer. Semuanya, makanlah sedikit rumput peri ini, itu bisa meredakan perasaan tertekan. Chukin menyerahkan sisa rumput peri kepada Xiang Li Xiao, Luo Yi, dan yang lainnya. Chukin sudah lama menduga Pai Yao akan menjadi tidak biasa, jadi dia menyiapkan beberapa terlebih dahulu. Setelah mengambil rumput peri milik Chukin, perasaan tertekan itu pun mereda. Pai Yao ini seharusnya sudah mati. Luo Tianyun berkata, aku tidak menyangka Pai Yao yang sudah mati masih memiliki napas yang mengerikan. Kakek Tianyun, apakah dia benar-benar sudah mati? Luo Yi bertanya, apakah dia masih mati? Jangan khawatir, Yi sudah mati, kata Chukin. Pluto memberitahuku bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi, hanya tubuh. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Kalau tidak, jika terjadi perkelahian di sini, Pai Yao menamparkan mereka sampai mati, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Chukin, bukankah Pai Xiu adalah makhluk tingkat leluhur? Rentang hidupnya seharusnya abadi, mengapa dia mati? Tanya Xiao Wu. Sebenarnya, tidak ada makhluk abadi sama sekali. Luo Yi berkata, seorang yang sangat kuat pernah menyarankan bahwa meskipun makhluk para dewa dapat abadi dan tampak hidup selamanya, Raja Dewa dapat hidup hingga 20 miliar tahun, dan hanya ada satu dewa tertinggi. Ratusan miliar tahun, semakin tinggi alamnya, semakin panjang umurnya. Tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu sejak lahirnya alam semesta, jadi wajar jika Pai Yao meninggal di usia tua. Setelah mendengar ini, Chukin mengangguk sambil berpikir. Karena Pai Yao akan meninggal karena usia tua, mengapa Qinglong masih hidup? Menurut akal sehat, Qinglong lebih awal dari Pai Yao, dan bahkan Pai Yao mungkin telah diciptakan oleh Qinglong. Hanya ada satu kemungkinan, alam Qinglong bahkan lebih tinggi dari Pai Yao. Ngomong-ngomong, di mana harta Pai Xiu? Tanya Bingdi. Ini hartanya. Luo Yi berkata, tubuh Pixiu penuh dengan harta,
dan jika dia menjadi boneka seperti Lady, itu akan lebih kuat dari Lady. Lalu, bagaimana kita mengeluarkannya? Si Yao bertanya, kita bahkan tidak bisa menggunakan artefak pemandu jiwa, jadi kita tidak bisa membawanya. Aku tidak bisa membawanya. Luo Yi menjawab, jangan berpikir bahwa Pai Yao begitu besar. Menurut legenda, beratnya lebih berat dari galaksi. Kurasa Pluto milik Chu dan Qin tidak bisa membawanya. Yah, Yi benar. Chu Qin mengangguk, dia tidak bisa membawa Pluto, tetapi semua orang mencarinya. Apakah ada petunjuk lain? Sistemnya? Tetapi aku telah menjelaskan bahwa itu dapat membuka penggunaan segel naga azure tertinggi. Itu jelas tidak sesederhana itu. Chu Qin, kemari dan lihat, apa itu? Setelah mencari beberapa saat, Si Yao menunjuk ke seberkas cahaya dan bertanya. Setelah mendengar ini, semua orang segera berjalan menuju Si Yao. Mereka mengikuti mata mereka dan melihat seberkas cahaya ungu dan sebening kristal di sana. Mengapa benda ini agak familiar? Raja kehidupan adalah yang pertama berbicara. Hei, anak kedua, apakah sinar cahaya ini agak mirip dengan sinar pusat bintang raksasa kita? Si Sundao memandang Si Sung Xiandao. Ya, aku juga merasa agak mirip dengan pilar pusat planet ini. Luo Yi mengikuti. Mungkinkah benda ini adalah pusat bintang dewa dalam misteri Pixiu ini? Luo Tianyun berkata dengan sedikit terkejut. Kakek Tianyun, dalam hal ini, dapatkah kamu mengendalikan bintang dewa ini jika kamu mengendalikan pusat alam dewa? Luo Yi bertanya, secara teori memang demikian, dan jika kamu mengendalikan bintang dewa, setengah kaisar yang kuat akan segera dipromosikan menjadi dewa tertinggi. Semua planet milik, akan mengantar pada pertumbuhan yang cepat. Raja Dewa Puncak akan dipromosikan menjadi setengah kaisar, dan tingkat pertumbuhan di bawah Raja Dewa akan lebih besar. Luo Tianyun menjawab, namun, bintang dewa bukanlah planet biasa, dan energi untuk memanipulasinya sangat besar, dan pemilik bintang dewa ini harus seberani ini, pasti ada segel di dalamnya, meskipun dia sudah mati, tetapi tidak mudah untuk menghancurkan segelnya. Petik 2. Jadi, kakek Tianyun, apakah tidak ada cara untuk mengendalikan bintang dewa? Luo Yi bertanya, bisakah kamu menemukan kakek Sky dan ayah di mana-mana? Ya, Luo Tianyun menjawab, jangan bicara tentang keluarga Luo kita, seluruh keluarga bangsawan abad pertengahan bertambah, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan bintang dewa ini. Bintang dewa, kecuali jika diciptakan dengan sendirinya, sulit, tidak mungkin, untuk mengendalikan kekuatan di dalamnya. Tidak harus, kata Chu Qin. Teman kecil Chu Qin, apa yang kamu bicarakan? Luo Tianyun bertanya. Aku berkata, aku mungkin punya cara untuk mengendalikan bintang dewa ini. Chu Qin tersenyum sedikit, benarkah? Semua orang bersemangat. Ya, Chu Qin tersenyum balik. Teman kecil Chu Qin, kamu serius? Luo Tianyun mengantar dalam kegembiraan terbesar. Chu Qin tersenyum ringan, kamu bisa mencoba. Keberanian Chu Qin berasal dari tanda naga biru tertinggi di dahinya. Dia baru saja memperhatikan bahwa segel naga azure tertinggi tampaknya memiliki semacam reaksi dengan pusat bintang berdarah ini. Mungkin, inilah yang dikatakan sistem, tugas untuk membuka rahasia segel naga azure tertinggi. Setelah Chu Qinyu, di bawah perhatian semua orang, dia berada di bawah sorotan cahaya. Segera setelah itu, Chu Qin menutup matanya, dan cahaya biru tiba-tiba menyala di dahinya. Saat cahaya biru ini muncul, itu langsung menutupi pancaran Pluto. Tubuh Chu Qin juga mulai melayang. Pada saat ini, Chu dan Qin benar-benar memberi orang perasaan khusus, ilusi bahwa dunia sedang mendominasi. Energi yang sangat kuat, Luo Tianyun, Si Sundao, Luo Yi dan yang lainnya terkejut. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Chu Qin? Xiao Hu juga mengerutkan kening. Dia tahu panjang Chu Qin, tahu setiap detail Chu Qin, dan Chu Qin juga tahu kedalamannya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa melihat Chu Qin. Di bawah tatapan mata semua orang yang bersemangat, cahaya biru di dahi Chu Qin berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke seberkas cahaya pusat. Namun, pemandangan yang tak terduga muncul. Pusat sensing tampaknya tidak memiliki pengaruh apapun, dan bahkan tidak bergerak. Sepertinya bahkan jika kamu adalah teman kecil Chu Qin, kamu tidak selalu dapat menciptakan keajaiban. Luo Tianyun menghela napas lega. Jika Chu Qin dapat mengendalikan bintang dewa, itu akan menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Chu Qin mengendalikan pusat para dewa,
dia akan dengan cepat menjadi sosok paling mempesona di alam semesta. Lihat, itu hijau. Namun, kata-kata Luo Tianyun baru saja jatuh, dan semua orang melihat bahwa di bawah pengaruh segel naga azure tertinggi Chukin, seberkas cahaya ungu berubah menjadi semacam cian ungu, dan akhirnya ungu perlahan ditelan oleh cian sebagai gantinya. Tidak mungkin, pupil mata Luo Tianyun melebar. Berhasil, Chukin akan menjadi dewa tertinggi sejati. Semua orang sangat bersemangat. Mereka mungkin telah menyaksikan keajaiban, menyaksikan sejarah, dan menyaksikan kelahiran dewa tertinggi. Pada saat ini, sosok kesadaran Chukin muncul di ruang misterius. Di mana ini? Chukin juga melihat sekeliling dengan sedikit heran. Manusia, kamu sangat berani. Pada saat ini, suara samar terdengar, dan seekor binatang besar dan tak terbatas muncul di depan Chukin. Bayangan binatang itu sebesar bintang. Penampakan binatang raksasa itu persis sama dengan si pemberani yang dilihat Chukin. Pixiu, teriak Chukin kaget. Manusia, beraninya kau menyentuh barang-barangku, mati saja. Kata Peiyao, cakar binatang raksasa itu langsung berubah menjadi Chukin dan difoto. Chukin terkejut dan ingin mendesak kekuatan sucinya untuk melawan, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan suci di sekujur tubuhnya. Melihat Chukin hendak ditampar sampai mati oleh Peiyao, di dahinya, cahaya biru terang menyala, dan jejak naga azure tertinggi muncul di sana. Segera setelah itu, sosok yang cantik dan abadi muncul di sebelah Chukin. Dia mengenakan Xingyi, yang bukan Qinglong. Qinglong saat ini tidak mengenakan topeng. Ibu naga, melihat Qinglong muncul, cakar Peiyao langsung ditarik, berlutut di depan Qinglong dengan kedua lutut depannya. Ini adalah kedua kalinya Chu dan Qin melihat bentuk manusia Qinglong, dan semakin mereka melihat, semakin cantik mereka. Pixiu, kamu sangat berani. Kamu masih berani melakukannya saat melihat segel naga azure tertinggi. Qinglong begitu halus dan lembut, dan suaranya yang sangat agung terdengar. Ibu naga, aku salah, ibu naga. Peiyao memohon belas kasihan karena takut. Demi sikap tulusmu, aku tidak akan peduli padamu, Qinglong menjawab. Pixiu, hidupmu sudah berakhir, tetapi aku akan membantumu terlahir kembali dari Jeoyu. Anakku, terima kasih, ibu naga. Kata Peiyao, dan dia puas untuk berubah kembali menjadi ketiadaan. Qinglong, apakah itu kamu? Setelah Peiyao pergi, Chukin akhirnya menatap Qinglong dan bertanya. Qinglong berbalik, menatap Chukin, dan menjawab dengan lembut, dasar kamu terlalu sembrono. Kamu berani mengambil barang-barang seperti Peiyao. Apa yang kamu takutkan, bukankah ini segel naga azure tertinggi yang kamu berikan? Chukin menatap Qinglong dan tersenyum kembali. Berbicara tentang Qinglong, segel naga azure tertinggi ini digunakan untuk memanipulasi para dewa. Tentu saja tidak, Qinglong langsung menyangkal, memanipulasi bintang dewa hanya di bawah pengaruh segel naga azure tertinggi. Efeknya jauh melampaui imajinasimu, tetapi kamu perlu menjelajahinya sendiri. Jika aku mengatakannya, itu tidak ada artinya. Baiklah, benar, Chukin mengangguk. Qinglong, Peiyao baru saja memanggilmu ibu naga, apakah dia putramu? Long melahirkan 9 putra, dan Peiyao adalah salah satunya, tetapi aku menciptakan semuanya olehku, bukan olehku. Qinglong menjelaskan, mengapa kamu bertanya tentang ini? Tidak ada yang murni keingintahuan. Chukin menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, baiklah, aku pergi dulu. Jawab Qinglong, tunggu, apakah kamu ingin pergi begitu sampai di sini? Sebelum kata-kata Chukin selesai, Qinglong sudah menghilang sepenuhnya. Apa yang kau lakukan, setiap kali? Kata Chukin, berbicara tentang sistem, Qinglong, aku khawatir itu juga Dewi yang tersembunyi, kan? Tebak, jawab sistem, jangan menebak, kata Chukin, ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa pergi dari sini? Suara itu baru saja jatuh, sesaat pusing di depannya, dan dia kehilangan kesadaran. Setelah Chukin bangun lagi, dia telah kembali ke makam Peiyao. Pada saat ini, pilar cahaya bintang berdarah telah sepenuhnya berubah menjadi hijau. Pada saat yang sama, Chukin merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari tubuhnya saat ini. Dalam sekejap, seluruh pemandangan alam rahasia Peiyao ada di matanya. Chukin juga mendarat dari kehampaan, cahaya biru di dahinya telah menghilang. Teman kecil Chukin, apakah kamu berhasil? Luo Tianyun bertanya dengan heran. Ya, Chukin mengangguk,
aku sudah menjadi penguasa para dewa, dan aku telah dipromosikan menjadi dewa tertinggi. Setelah jawaban Chukin, semua orang menjadi terkejut. Chukin, kamu sudah menjadi dewa tertinggi, mengapa aku tidak bisa merasakan perubahan apapun? Tanya Wang Qiwer. Kakak Qiwer, apalagi kamu, aku juga tidak bisa merasakannya. Si Yao berkata, wilayah Chudankin tidak lagi setingkat dengan kita. Tidak buruk, Luo Tianyun juga mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa Chukin tidak lagi seperti dulu. Namun, Tuan Chukin, karena kamu adalah dewa tertinggi, mengapa tidak ada bencana guntur? Si Sundao bertanya dengan heran. Aku tahu bahwa ketika Chudankin dipromosikan ke pangkat setengah kaisar, mereka hampir menghancurkan bintang raksasa. Karena bintang dewa dipromosikan, tanpa perlu mengalami bencana guntur. Luo Tianyun berkata, bintang dewa adalah planet yang melampaui pengetahuan semua orang di alam semesta, dan efeknya sepenuhnya melampaui milikmu. Bayangkan, teman kecil Chukin, kamu telah menjadi penguasa para dewa, jangan lupakan orang tua itu. Kata Luo Tianyun. Kakek Tianyun, bagaimana mungkin? Sebelum Chukin berbicara, Luo Yiyi mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di lengan Chukin. Chukin, aku sudah menjadi laki-lakiku, kamu adalah kakekku, bagaimana mungkin dia melupakanmu? Petik 2. Ah, Yiyi, kapan ini terjadi? Kecuali si Yao, semua orang terkejut, Luo Tianyun bahkan lebih terkejut. Selama masa perpisahan denganmu, Chukin tersenyum. Jadi seperti ini. Luo Tianyun mengangguk. Jika sebelumnya, Luo Tianyun masih tidak menyangka bahwa ayah Luo Yiyi dan para tetua keluarga Luo akan berjanji kepada Luo Yiyi untuk mengikuti Chudankin sebagai pria yang begitu mempesona. Namun, sekarang berbeda, Chudankin menjadi satu-satunya dewa di alam semesta, dan keluarga Luo pasti akan setuju. Terlebih lagi, dengan karakter Chukin, bahkan jika keluarga Luo tidak setuju, Luo Tianyun percaya bahwa Chukin tidak akan menyerah. Selain itu, Yao Yao juga wanitaku. Pada saat ini, Chukin memeluk si Yao lagi. Si Yao tampak sangat senang dan bahagia. Senior si Sundao, apakah kamu setuju? Chukin bertanya kepada si Sundao dengan penuh pengertian. Setuju. Si Sundao masih terkejut, jadi dia berkata tanpa ragu, Tuan Chukin, Yao Yao pasti tidak akan menderita dengan mengikutimu. Xiao Wu Naer Donger hidup, bagaimana denganmu? Chukin menatap Xiao Wu dan yang lainnya. Salah, Gu Yuena, Bibi Dong, dan yang lainnya menatap Chukin dengan tatapan kosong. Ya, Chukin, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak setuju? Xiao Wu cemberut. Hahaha, Chukin tertawa beberapa kali. Ini adalah situasi yang membahagiakan, tetapi beberapa orang memiliki ekspresi yang berbeda. Xiang Li, dia tampaknya adalah wanita yang terisolasi. Chukin, kamu telah menjadi penguasa bintang ilahi, jadi apakah kita akan pindah rumah ke sini? Suedi bertanya, tidak perlu. Chukin menggelengkan kepalanya, kamu lupa, aku punya waktu untuk perangkat pemandu hantu. Ya, Suedi berkata, agak terbangun. Tuan Chukin, apakah Anda bermaksud memindahkan alam rahasia Pixiu ini ke medan bintang raksasa? Si Sungxian bertanya, jika demikian, ini hanyalah medan bintang raksasa, kemuliaan seumur hidup. Teman kecil Chukin, biarkan aku masuk. Luo Tianyun berkata, meskipun Anda telah menjadi penguasa bintang dewa ini tidak boleh ditemukan oleh kekuatan lain, jika tidak, mereka pasti akan bersatu dan menyerang. Tidak masalah, Senior Tianyun, seperti yang Anda katakan, efek dewa ini jauh lebih dari yang kita duga. Chukin tersenyum tenang. Oh, apa itu? Luo Tianyun bertanya, bintang dewa ini, sebenarnya, selalu berada di bawah formasi itu, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Tahukah Anda mengapa? Chukin menjual tiket. Mungkinkah bintang dewa ini bisa tidak terlihat? Luo Yiyi berseru. Yah, Yiyi benar, selama aku menyembunyikan bintang dewa, tidak ada dewa tertinggi yang akan menyadarinya. Chukin mengangguk. Ini terlalu keren. Luo Tianyun berkata, Chukin, menurutmu apakah sebenarnya ada banyak dewa tersembunyi di alam semesta, tetapi kita tidak dapat menemukannya? Kalau begitu aku tidak tahu, itu 80%. Chukin menjawab, namun, orang luar tidak dapat mendeteksi keberadaan bintang dewa, tetapi jika seseorang di sini memberitahu kita, itu belum tentu. Jangan khawatir, Chukin. Si Sundao adalah orang pertama yang mengungkapkan posisinya,
orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah kerabat langsung dari bintang raksasaku. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa, keluarga Luo kita juga sama. Luo Tianyun berkata, tidak mungkin seorang pengkhianat muncul di keluarga Luo, dan hanya ada belasan orang di sini. Jika ada yang memberitahu Anda, jangan salahkan saya Luo Tianyun karena kejam. Ya, semua orang menjawab serempak. Ya, Chu Qin mengangguk. Namun, teman kecil Chu Qin, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Luo Tianyun menatap Chu Qin, melanjutkan. Senior Tianyun, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Chu Qin mengangguk. Bisakah kamu memberi kami beberapa tempat untuk keluarga Luo sehingga mereka dapat berbagi para dewa? Luo Tianyun bertanya. Tidak perlu melewati malapetaka, kekuatannya melambung, godaan semacam ini, aku khawatir itu bisa disebut yang terbaik di alam semesta. Teman kecil Chu Qin, jangan lupakan aku. Si Tiandi akhirnya berbicara. Aku sudah merencanakan ini sejak lama, termasuk senior Si, dan kamu juga sama. Chu Qin tersenyum kembali dan berkata, namun, tidak peduli seberapa kuat bintang itu, jumlah tempat yang dapat kamu nikmati, terutama jumlah yang kuat, juga terbatas. Aku mungkin bisa beri kalian masing-masing kuota 300 orang kuat di atas Raja Dewa. Si Tiandi, Si Sundao dan yang lainnya semuanya terkejut dengan senang hati. Akibatnya, kekuatan medan bintang raksasa pasti akan melambung ke suatu tingkat. Cukup, cukup, kata Luo Tianyun dengan puas. Selain itu, kita datang bersama-sama, dan pada akhirnya, aku mengambil semua keuntungannya sendiri. Kau dapat mengambil tubuh pemberani ini. Chu Qin melanjutkan. Tidak, Luo Tianyun menggelengkan kepalanya, kami tidak banyak membantu di jalan, dan tubuh pemberani ini, yang paling berharga, harus dilatih sebagai boneka. Jika kau tidak membaginya, ambillah, Chu Qin. Ya, Chu Qin. Si Tiandi juga mengikuti, tubuh Pixiu, kami tidak menginginkannya, kau ambil saja. Ya, Chu Qin, keluarga Luo adalah keluargaku. Aku adalah wanitamu, mengapa kau memiliki perbedaan yang begitu jelas? Luo Yiyi juga berkata, jika demikian halnya, harta karun Pixiu, aku akan mengambil 2/10, dan 4/10 untuk kalian masing-masing. Harta karun Pixiu, Luo Tianyun, Si Tiandi dan yang lainnya terkejut lagi. Ya, harta karun Pixiu. Setelah aku mengambil alih bintang dewa, aku sudah tahu apa yang dilakukan bintang dewa. Harta karun Pixiu berada tepat di bawah tubuh Pixiu. Chu Qin berkata, membuka artefak bimbingan jiwa dan pertama-tama mengumpulkan tubuh Pixiu ke dalamnya. Bintang-bintang dewa semuanya miliknya, dan formasi Kaisar Tibet yang ditanam di bintang-bintang dewa secara alami tidak dapat lagi membatasinya. Setelah tubuh Pei Yao dikeluarkan, semua orang melihat lubang yang dalam terbuka di bawah tubuhnya. Semua orang melihat sekeliling, kesadaran mereka tersapu, dan mereka tercengang. Lubang ini setidaknya sedalam 100 juta meter, dan seluruh lubang itu penuh dengan kristal energi nuklir ilahi, serta semua jenis harta karun. Bintang dewa itu sangat besar, sekitar 20 kali lipat dari bintang Douro, dan 1/20-nya diisi dengan harta karun ini, yang berarti harta karun yang ditinggalkan Pei Yao dapat diisi dengan planet Douro. Kekayaan yang sangat besar dapat dibayangkan. Wah, Pei Yao ini benar-benar tidak bisa masuk. Seru Bingdi. Simpan hartanya sampai mati. Xiao Hu juga berkata, hahaha, oke. Si Tiandi tertawa lancang. Kalau begitu, teman kecil Chu Qin, orang tua itu akan lebih menghormati takdirnya. Luo Tianyun berkata kepada Chu Qin, kekayaan yang begitu besar jelas merupakan keberuntungan bagi keluarga Luo. Ketika keluarga Luo keluar kali ini, begitu banyak orang kuat meninggal, jika Luo Tianyun tidak membawa apapun kembali, akan sulit untuk membuat kesepakatan. Jika demikian halnya, Senior Si, Anda seharusnya tidak menolak. Melihat Si Sundao hendak menolak, Chu Qin menutup mulutnya. Baiklah, terima kasih Tuan Chu Qin. Si Sundao, dari lubuk hatinya. Chu Qin, lalu bagaimana kita mengangkut bintang-bintang dewa kembali ke alam dewa Douro? Luo Yiyi bertanya, di luar, ada begitu banyak keluarga dan orang-orang kuat. Sudah tiba. Chu Qin tersenyum tipis. Ah, kapan? Semua orang sedikit terkejut. Chu Qin, keterampilannya luar biasa. Kesadaran ilahi Luo Tianyun memindai dan menemukan bahwa bintang dewa telah dipindahkan ke medan bintang raksasa, dan dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya.
Sebelum Chukin menjadi setengah kaisar, dia dapat mengalahkan kaisar naga tanpa cedera. Sekarang Chukin telah mencapai alam lain. Mungkin, saat ini, Chu dan Qin mampu menghancurkan Buddha yang tidak tua. Bagaimanapun, dewa tertinggi sama sekali tidak sebanding dengan setengah kaisar. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, ayo pergi, kita harus keluar dan melihat-lihat, dan lihat, itu bukan Buddha tua, dia masih di sana. Yah, itu yang kukatakan. Luo Tianyun mengangguk. Setelah itu, pikiran Chukin bergerak, dan ketika mereka pergi, mereka telah tiba di kota Paixiu. Yang tidak terduga adalah tampaknya tidak ada perubahan di kota Paixiu. Semua orang berpikir bahwa dalam pertempuran antara Gurme dan Buddhisme, setidaknya kota Paixiu harus dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan orang tua dan Buddha tua? Si Yao berkata dengan sedikit terkejut. Tatapan Chukin mengecil, dan segera tangannya tergores. Ruang itu terkoyak dalam sekejap, dan segel ungu ditangkap oleh Chukin. Ini adalah segel Kaisar Buddha. Luo Tianyun berkata dengan heran. Jadi, Buddha tua itu sudah mati. Luo Yiyi mengikutinya, tunggu, dengan kata lain, Buddha tua itu mungkin telah dibunuh oleh pendahulunya sebelum dia menembak, kalau tidak, tidak akan ada jejak pertempuran di sini. Luo Yiyi menambahkan dengan terkejut di wajahnya. Siapa itu? Dapat membunuh dewa tertinggi dua kesengsaraan dalam sedetik. Luo Tianyun menatap Chukin. Leluhur, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Sebelumnya, Chukin telah berspekulasi bahwa lelaki tua dari labu anggur itu dikirim oleh King Long untuk melindunginya. Sekarang tampaknya hanya ada kemungkinan ini. Kecuali bawahan King Long, siapa yang memenuhi syarat untuk membunuh Buddha tua dalam hitungan detik? Leluhur, Luo Tianyun dan yang lainnya tidak terkejut untuk pertama kalinya. Tentu saja, aku hanya menebak. Aku tidak tahu persis siapa itu. Chukin tersenyum tenang, Senior Tianyun, kamu dapat dengan cepat membawa 4/10 hartamu kembali ke keluarga Luo. Kalau tidak, keluarga Luo, kupikir sesuatu terjadi padamu dan Yi. Ngomong-ngomong, beri aku 300 tempat. Baiklah, tidak apa-apa. Luo Tianyun mengangguk, kali ini, keluarga Luo akan terkejut. Kakek Tianyun, aku. Luo Yiyi menatap Luo Tianyun. Yiyi, aku tahu kamu tidak ingin pergi, jadi tetaplah bersama Chukin, dan aku akan menjelaskan situasinya kepada ayahmu. Luo Tianyun menjawab, ya, terima kasih, kakek Tianyun. Luo Yiyi berkata dengan sangat gembira. Setelah berbicara, Luo Tianyun membawa setengah kaisar yang tersisa dari keluarga Luo, mengemas harta karun ke dalam artefak pemandu jiwa khusus, dan meninggalkan Paixing. Meskipun harta karun Luo Tianyun 2/10 lebih banyak daripada harta karun Chu dan Qin, bintang dewa ini bernilai setidaknya 20 kali lipat harta karun Pixiu. Dan nilai tubuh Pai Yao jelas tidak lebih lemah dari bintang dewa. Kalau begitu, Tuan Chu Qin, mari kita kembali dan membuat daftar. Si Sundao bertanya dengan ragu setelah memuat 4/10 harta karun. Tentu saja, Chu Qin mengangguk, Senior Si, kamu harus merahasiakannya saat ini, dan kamu tidak boleh mengetahuinya dengan orang luar. Ya, bagus. Si Sundao mengangguk dengan sungguh-sungguh, memimpin si Sungsian, dan yang lainnya, juga berangkat ke bintang raksasa dengan puas. Chu Qin, bisakah kita juga memindahkan alam Dewa Douro ke sana? Tanya Raja Dewa Kehidupan. Ya, Chu Qin mengangguk, kehidupan, masalah ini diserahkan kepadamu, dan aku ingin kamu dimasukkan ke dalam bintang dewa. Orang-orang di alam Dewa Douro tidak begitu berpengetahuan, kecuali kamu dan Zixi. Bahkan tidak mengenal Paman Ning. Mereka hanya perlu tahu bahwa alam mereka akan meningkat. Oke, semua gadis menjawab serempak. Perjalanan ke alam rahasia Pixiu ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Chu dan Qin, dan itu adalah panen yang paling besar. Yang pertama menanggung beban adalah memperoleh bintang dewa, yang memungkinkan Chu dan Qin dipromosikan menjadi dewa tertinggi tanpa tekanan apapun. Kedua, ada tubuh Pixiu dan harta karun Pixiu, serta dua seni ilahi tertinggi yang dianugerahkan oleh Lady, ditambah pakaian emas mayat hidup dan pedang Fudoming. Selain itu, Chu Qin memanen Luo Yiyi dan Si Yao, dua wanita cantik yang tak tertandingi ini. Keuntungan Chu Qin kali ini sudah cukup untuk membuat seluruh alam semesta bergetar. Setelah itu, di bawah kekuatan ilahi Chu Qin, alam Dewa Douluo secara diam-diam dipindahkan ke langit di atas bintang dewa, dan bergabung dengan bintang dewa. Secara alami,
para dewa dari seluruh alam Dewa Douluo juga mengantar peningkatan yang cepat. Semua pendeta, Ning Fengzi dan yang lainnya, dipromosikan menjadi dewa tingkat pertama, dan sejumlah kecil dari mereka secara langsung dipromosikan menjadi Raja Dewa, Bu Yuena, Phoenix, Dewa Kehidupan, Ye Zixi, Xiao Siwei, Bibi Dong, Leia, Meng Ying, Qianyin, Raksa, Raja Naga Emas, Bo Saixi, Xiao Wu, Qian Renshui, Lei Yinger, Lan Jinger. Setelah promosi terakhir, mereka juga melompat dan menjadi setengah kaisar. Luo Yiyi dan Xiao, naga kaisar tulang layu, dan 4 pembangkit tenaga listrik setengah kaisar dari Titan Troll AP bahkan selangkah lagi untuk dipromosikan menjadi dewa tertinggi. Selain itu, mereka tidak perlu melewati perampokan. Ini adalah manfaat mengerikan dari bintang dewa. Wanita Chu dan Qin lainnya, Xiang Li, dan trio pemalas, semuanya mencapai Raja Dewa Puncak yang terlambat. Belum lagi pembantu Chu Qin lainnya, kelompok haremnya sendiri sudah cukup untuk menjadi kekuatan teratas di wilayah tengah. Keesokan harinya, alam Dewa Douro. Chu Qin, apa yang kamu lakukan? Mengapa aku tiba-tiba menjadi Raja Dewa? Qin Shijing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kamu bilang itu karena medan bintang raksasa menggabungkan alam Dewa Douro, tapi aku merasa ini tidak bisa diandalkan. Selama ini, aku juga belajar sedikit, bahkan pengawalku telah menjadi dewa tingkat pertama. Xiao Wu Shengsheng dan yang lainnya dipromosikan langsung ke setengah kaisar oleh Raja Dewa, bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Xiao dan bintang-bintang raksasa mereka, tidak mungkin orang bisa langsung dipromosikan ke setengah kaisar, lagi pula, Xiao dan kakeknya hanya setengah kaisar. Mei Wu juga mengikuti jalan. Chu Qin, ibuku terlalu baik. Xiao Wu berkata kepada Chu Qin sambil mengusap bahunya, aku tidak bisa bersembunyi darinya. Baiklah, Bibi Shijing, Bibi Mei Wu, semakin sedikit kamu tahu tentang masalah ini, semakin baik. Chu Qin menjawab sambil tersenyum. Apa maksudmu? Perlakukan kami berdua sebagai orang luar. Qin Shijing dan Mei Wu bertanya serempak. Tidak, kedua bibi tenanglah. Ye Zixi berkata, alasan mengapa Chu Qin tidak memberitahumu adalah karena masalah ini terlalu penting. Oh, Qin Shijing dan Mei Wu menjadi semakin tertarik. Dua bibi, katakan yang sebenarnya. Kami telah menemukan bintang ajaib. Jawab Chu Qin. Bintang, dewa. Qin Shijing terkejut, itu planet paling misterius di alam semesta. Ya, Chu Qin mengangguk, dan menceritakan kisah itu kepada Qin Shijing dan yang lainnya satu persatu. Dua bibi, jangan lihat apa yang telah kita peroleh, karena Chu Qin telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Luo Yiyi menambahkan, Chu Qin, kamu telah melalui bahaya yang begitu besar, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Zi Zhenzu berkata dengan sedikit sakit hati. Ya, Lin Dai, Su Jin, Yanyu dan yang lainnya semua mengangguk. Chu Qin tidak ingin memberitahumu, karena aku tidak ingin saudara perempuanku mengkhawatirkannya. Chu Qin berkata sebelum dia berbicara. Tidak apa-apa, untungnya tidak ada apa-apa. Chu Qin tersenyum tipis, kita telah memperoleh begitu banyak. Ngomong-ngomong, aku akan memberi kalian masing-masing 100 juta ton kristal energi nuklir dewa dan menerimanya. Gadis-gadis itu mengangguk bersama. Belanjakan apapun yang kau mau, gunakan saja, tanyakan padaku jika itu tidak cukup. Kau tidak akan pernah menghabiskan kristal energi inti ilahi yang kau dapatkan kali ini. Chu Qin tersenyum tipis, kau dapat memilih senjata apapun yang kau inginkan, Kaisar Tulang Kering. Shenlong dan Kera Troll Titan menjaga rumah harta karun, kau dapat masuk dan mengambilnya kapan saja. Bagus, ngomong-ngomong, ini adalah dua seni ilahi tertinggi yang aku peroleh kali ini dan semua rahasia yang membuat kemalasan meringkas. Chu Qin mengeluarkan rahasia seperti Ekaristi Kaisar Guntur dan 9 matahari Yaotian dari artefak bimbingan jiwa. Aku telah menghafal dua latihan ini, Donger, Naer, jika kau bisa berlatih, kau harus berlatih. Jika kau tidak bisa berlatih, ingatlah untuk tidak memaksakannya. Lagi pula, aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi kuat, aku akan melindungimu. Bagus, gadis-gadis itu mengangguk. Kalau begitu kau bisa memahami dan mengerti. Selain itu, Phoenix, Jinger, Huanger, Shengsheng, Yiyi, kau akan ikut denganku, dan ada tugas untukmu. Chu Qin melanjutkan,